Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama melanjutkan kembali faedah ilmu yang kita ambil dari apa yang dituliskan oleh para ulama kita dalam mengumpulkan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya beribadah kepada Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, di antaranya di surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita masih bersama kitab Al-Wadih, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum ibadah kepada Allah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala, masih mengambil faedah dari pembahasan kitab shalah. Kitab yang membahas tentang pembahasan salat. Di majlis sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan tentang apa yang dapat membatalkan salat seseorang. Dan di majlis ini insyaallah kita akan masuki pembahasan yang ke-9 dari kitab shalah. Beliau katakan salatut tatawwu'. Salat-salat sunnah. Pembahasan ini disebut dengan salatut tatawwu' karena diambil dari istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau menyampaikan tentang hisab pertama yang dilaksanakan oleh Allah untuk setiap hamba, di mana beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang sahih, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumil qiyamati min a'malin as-shalah." Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari setiap manusia pada hari kiamat nanti dari amal-amal mereka adalah salatnya. Dia bersabda, yaqulu rabbuna jalla wa azza lil malaikah. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata pada para malaikat, wa huwa a'lam, dan dia Maha tahu tentang keadaan hambanya. Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Cobalah kalian lihat salat hambaku ini, yaitu orang yang dimaksud sedang dihisab. Apakah dia menyempurnakannya atau banyak kekurangan? Itu salat yang wajib. Fa in kanat tammah, jika ternyata salatnya sempurna, khusyuk di dalamnya, kutibat lahu tammah, maka dinilai salatnya sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an,
Namun bila salat wajibnya ini ada yang kurang, tidak sempurna, Allah berfirman pada para malaikat, salat sunnah, maka Allah memberikan atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Maka jadikan salat fardunya sempurna dengan ditambahkan padanya pahala salat tatawwu'. Tsumma tu'khadul a'mal 'ala dzakum, kemudian amal yang lain mengikuti salat dalam hisabnya, yaitu ada yang wajib kemudian disempurnakan dengan yang sunnah, begitu. Baik tentang siyam, tentang sedekah, haji dan yang lainnya. Inilah mengapa salat ini disebut dengan tatawwu'. Istilah yang lain disebut juga dengan salat nafilah. Salat nafilah. Ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi SAW ya, tentang salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan adalah engkau mengambil dari waktu malammu untuk tahajud sebagai nafilah. Itu salat tambahan dari yang wajib. Dan juga disebut dengan salat sunnah. Karena memang hukumnya adalah sunnah. Yaitu perintah yang tidak ditekankan. Perintah yang dianjurkan. Disebut dengan sunnah. Inilah nama-nama salat selain dari yang wajib. Salat-salat ini dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Salat-salat sunnah dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Kecuali salat-salat sunnah yang ada sebabnya. Seperti tahiyatul masjid, maka dia tidak mungkin dikerjakan di rumah. Karena dia ada sebabnya, yaitu memasuki masjid. Atau salat gerhana, atau salat minta hujan, istisqa, dan semisalnya. Tidak mungkin dikerjakan di rumah. Namun selain itu, dari salat-salat sunnah yang tidak terkait dengan sebab, maka dianjurkan dikerjakan di rumah. Apakah hikmahnya? Dianjurkan dikerjakan di rumah. Hal ini disebutkan dalam banyak riwayat dari Nabi kita SAW, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Nabi kita SAW bersabda, "Alaikum bis-shalah fi buyutikum, fa inna khaira shalah." Kerjakan adalah di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Di sini pertama belum menyebutkan perintah. Alaikum bis-shalah fi buyutikum. Maka perintah walaupun tidak wajib maka sangat ditekankan. Kemudian yang kedua belum menyebutkan keutamaan. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitih. Karena salat terbaik yang dilakukan seseorang adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Nanti akan disebutkan insyaallah hikmah dari anjuran Nabi kita SAW salat sunnah di rumah. Bukan berarti tidak boleh kalau kita salat sunnah di masjid, seperti tahajud atau witir, atau duha, atau qabliyah, atau ba'diyah, atau yang lainnya. Boleh dimanapun. Tapi dianjurkan di rumah, ada hikmah tersendiri insyaallah disebutkan. Hadis yang kedua dibawakan hadis khusus riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidih, falyaj'al li baiti nasiban min salatihi, fa innallaha ja'ilun fi baiti min salati khaira." Apabila salah seorang dari kalian selesai dari salat di masjidnya, itu wajib. Maka hendaklah dia menjadikan ada bagian dari salatnya di rumahnya. Itu salat sunnah. Sesungguhnya Allah menjadikan rumahnya itu rumah orang tersebut
menjadikan rumahnya tersebut bila digunakan untuk sholat, maka menjadi lebih baik bila dikerjakan selain di rumahnya. Dan masih banyak lagi riwayat terkait dengan ini. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering mengerjakan salat sunnah di rumahnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan tentang beliau di dalam salat-salat sunnah rawatib. Disebutkan dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, kata beliau, hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, rak'atain qabla adh-dhuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghribi fi baitihi wa rak'atain ba'da al-isya fi baitihi wa rak'atain qabla subhi, muttafaqun alaih. Aku hafal dari Nabi SAW 10 rakaat salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Ini disebutkan di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, juga 2 rakaat sebelum subuh, muttafaqun alaih. Juga tambah riwayat yang lain, wa rak'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah salat Jumat di rumahnya. Jadi tentang anjuran beliau untuk salat sunnah di rumah, ini juga beliau lakukan sendiri. Lalu apakah hikmah? Ini penting kita dalam setiap penjelasan tentang anjuran Nabi SAW atau perintahnya atau larangannya, untuk mencari tahu hikmahnya. Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba di dunia dan di akhirat. Seseorang apabila dia bisa mendapatkan hikmah dari syariat Nabi SAW, maka berarti dia telah diinginkan kebaikan oleh Allah. Jadi kebaikan itu tidak sebatas kita tahu ilmu. Kebaikan itu tidak sebatas kita semangat beramal soleh. Itu termasuk. Tapi lebih dari itu adalah mencari tahu apa hikmah Allah atau Nabi SAW memerintahkan ini, melarang ini, beramal demikian, meninggalkan amal demikian, perlu tahu. Dan setiap orang alim berbeda-beda hikmah yang Allah berikan. Ini sebagaimana Allah telah firmankan di surat Al-Baqarah tentang pentingnya kita untuk mencari tahu tentang hikmah dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah firmankan di surat Al-Baqarah, tentang masalah itu di ayat yang ke-269. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki, dipilih. Tidak semua orang. Dan barang siapa diberi hikmah oleh Allah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Lalu Ustadz, apakah cirinya orang yang mendapatkan hikmah dari Allah? Yang pertama, imannya semakin kuat ketika bertambah ilmu dan bertambah amal. Semakin kuat imannya. Yang kedua, semakin tawadhu' di hadapan makhluk. Tawadhu' itu rendah diri. Tidak mau menonjol, tidak mau dikenal. Yang ketiga, ucapannya lembut.
dan membuat siapapun yang mendengarnya suka. Walau dalam keadaan marah, lembut ucapannya. Orang mendengarnya suka. Yang keempat, husnudzon kepada siapapun. Tidak punya penilaian buruk. Bahkan mungkin orang yang mau menipu dirinya, dia pun tidak berprasangka dia mau menipu. Husnudzon. Yang kelima, selalu ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Selalu ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir, semakin kuat semangatnya mengejar akhirat. Nah, itulah di antara ciri orang yang sudah diberi hikmah oleh Allah. Dari 6 ciri tadi, mana yang ada pada kita, Pak? Nah, perlu kita cari. Jadi semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal, maka semakin tumbuh unsur-unsur tadi. Ini sedikit faedah. Lalu apakah hikmah? Di antara hikmah Nabi SAW menyuruh kita sholat sunnah di rumah. Sebagian ulama mengumpulkan hadis-hadis tambahan penguat. Yang pertama, Nabi kita SAW menyebutkan, La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kata sebelumnya mengatakan, kuburan itu sepi. Sepi kuburan itu. Tidak ada kegiatan. Maka di sini beliau menganjurkan agar rumah jangan sepi. Dari apa? Dari ibadah. Dan ibadah yang paling Allah suka adalah sholat. Maka hendaknya rumah jangan dijadikan seperti kuburan sepi. Dari sholat, dari bacaan Quran, dari kegiatan-kegiatan ibadah. Yang kedua, mereka katakan sholat di rumah jauh dari pandangan manusia, sehingga dekat dengan ikhlas. Orang yang sholat di rumah, dia tahu manusia tidak ada yang melihat sholatnya, tidak ada yang mendengar bacaan sholatnya, sehingga tidak ada dorongan untuk riya, sehingga lebih dekat dengan ikhlas. Dan ikhlas itu sangat dibutuhkan oleh kita, walau sepanjang hidup kita cuma sesaat kita bisa ikhlas. Sehingga atas sebagian ulama, al-ikhlasu sa'atan najatul abad. Ikhlas seseorang di dunia ini dalam beramal, walau sesaat itu keselamatan selamanya. Mungkin salat wajib kita banyak riyaknya, kurang ikhlas, saum kita, haji kita bahkan dan yang lainnya. Tapi ketika salat sendiri tidak dilihat oleh orang, maka itulah yang dekat dengan ikhlas. Dan kalau sudah bisa ikhlas, maka ini harapan besar untuk mendapatkan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus diusahakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, salat di rumah memberikan dampak khusus dalam jiwa. Karena ketika seorang salat di rumah, lalu dia membaca dengan bacaan yang dia jaharkan, khususnya bacaan Quran, akan berdampak pada jiwanya. Khususnya salat witir atau salat tahajud. Ini sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di surat Al-Mudaththir. Ya, Allah telah berfirman di surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Di ayat yang ke-6, Inna nasyi'atal laili hiya shaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya kegiatan di malam hari itu salat. Hiya ashaddu wat'a, memiliki pengaruh yang kuat bagi jiwa.
Wa muqila, dan ucapan yang kuat. Maka dari itu sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla dan dianjurkan untuk salat di rumah, khususnya salat malam. Itu beberapa faedah atau hikmah yang bisa kita ambil tentang anjuran Nabi kita SAW pada umatnya, termasuk di dalamnya, untuk salat di rumah, dari salat-salat sunnah. Kemudian berikutnya, apa saja kan macam-macam salat sunnah? Apa saja macamnya? Beliau katakan salat tatawwu' naw'an. Salat sunnah ada dua macam. Mutlaqah wa muqayyadah. Mutlaqah yaitu umum, lepas, bebas, kapanpun. Dan kita kalau ada kesempatan sholat, sholat. Dan waktu-waktu yang bisa digunakan untuk sholat dengan tanpa bilangan, ada dua waktu. Yang pertama, waktu malam. Selesai sholat Isya sampai terbitnya fajar, waktu sholat subuh. Maka itu waktu sholat mutlak. Berapa rakaat pun silahkan, berapa lama pun silahkan. Tidak dibatasi. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan di surat Al-Muzammil tadi, di akhir surat, ayat 20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Sesungguhnya Tuhan Allah mengetahui bahwa engkau melaksanakan sholat hampir mendekati 2/3 malam. Dan juga kadang setengah malam atau 1/3 malam. Demikian juga dengan orang-orang yang bersamamu, itu para sahabat. Nah, ini gambar dari Allah SWT. Silakan. Mau 2/3 malam, mau setengahnya, mau 1/3-nya, silakan. Kan itu waktu sholat mutlak, tanpa batasan jumlah. Walaupun kata sebagian ulama, yang afdal adalah secara jumlah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Itu beliau salat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Nanti pembahasannya khusus insya Allah tentang hal tersebut. Yang kedua, salat waktu duha. Waktu yang kedua waktu duha. Kapan itu? Dari sejak terbit matahari sampai tinggi satu tombak sampai beberapa saat matahari berada di atas kepala. Itu salat atau waktu duha yang hendak salat padanya disebut dengan salat duha. Disebut juga dengan salat awabin. Karena Nabi SAW menyebutkannya tentang salat awabin. Dan hadis-hadis tentang itu dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram. Maka itulah waktu salat mutlak. Silahkan. Yang kedua, salat tatawwu' yang muqayyad. Apa itu muqayyad? Arti muqayyad terikat dengan sebab. Terikat dengan sebab. Maka beliau katakan wassalawatul muqayyadah. Adapun salat sunnah yang muqayyad yang terikat dengan sebab, hiya yang dimaksud di sini adalah nawafil muaqqatah bi awqatin muayyanah. Itu waktu-waktunya untuk salat tersebut sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Wa ya ma'ruf atau ma'rufatun bis sunan ar-rawatib, yaitu dikenal dengan sunnah-sunnah rawatib. Wa takunu qabla shalah wa ba'daha. Dan kadang sebelum salat wajib
dan kadang setelahnya. Dan ini dua macam. Mu'akkadah wa ghairu mu'akkadah. Yang ditekankan dan yang tidak ditekankan. Nah, pembahasan kita di sini lepas dari salat sunnah yang mutlak. Salat sunnah mutlak. Yang waktunya ada berapa tadi? 2. Yang pertama setelah lepas salat Isya sampai terbit fajar subuh, dan yang kedua waktu duha. Terbit matahari setinggi 1 tombak sampai sebelum matahari berada tepat di atas kepala. Nah, pembahasan ulama pada umumnya dalam salat-salat tatawwu' atau nawafil, salat sunnah, ini lebih menekankan pada salat sunnah muqayyadah yang terkait dengan sebab, khususnya adalah yang mengikuti salat 5 waktu. Dan salat-salat ini ada 2 macam. Ada 2 macam. Ada yang muakkadah. Muakkadah itu tekankan. Yang keutamaannya ada yang masing-masing dan ada yang terkait dengan yang lain. Contohnya tadi kita sudah sebutkan di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku hafal 10 rakaat dari Nabi SAW dan dikerjakan sehari dan semalam. Ini contoh. 10 rakaat itu tidak seperti salat tahajud. Langsung, tidak. Ini mengikuti salat wajib. Maka keutamaannya dikaitkan semuanya. Nanti akan disebutkan insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, yaitu yang ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Artinya mau dikerjakan boleh, tidak juga tidak mengapa. Namun, umumnya ulama memberikan anjuran. Umumnya ulama memberikan anjuran. Yang pernah kita singgung juga sebelumnya, apa itu? Kalau ada kesempatan bisa sholat sunnah, maka jangan disia-siakan. Walau itu tidak ditekankan. Mengapa? Usaha kita agar bisa sesering mungkin sujud kepada Allah. Sesering mungkin untuk sujud kepada Allah. Karena itulah di antara perbuatan hamba yang disukai oleh Allah. Dan keutamaannya akan menghantarkan pelakunya di akhirat kelak ditempatkan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana suatu saat Nabi kita SAW berkata kepada seorang sahabatnya, mintalah kepadaku. Kata sahabat ini, aku minta agar aku menjadi temanmu nanti di surga. Kata beliau, minta yang lain saja. Orang yang mengatakan, tidak, itulah permintaanku. Apa jawab Nabi SAW? Idzan, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Atau kama qala sallallahu. Kalau begitu, tolong aku. Ini untuk dirimu sendiri. Dengan cara perbanyaklah sujud. Nah, perbanyaklah sujud. Jadi orang yang mau mendapatkan keutamaan ini, dia tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk banyak sujud kepada Allah, tapi bukan sujud kita maunya sujud sekarang, tidak. Tapi melihat ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pelajari tentang kapan kita sholat sunnah. Penulis katakan yang pertama, adapun salat sunnah yang muakkadah, yang ditekankan, perintahnya ditekankan pun bukan wajib. Beliau katakan 10 rakaat, sebanyak 10 rakaat. Di riwayat yang lain 12 rakaat. Tidak 2 macam. Yang disebutkan dalam hadis Umar yang disebutkan tadi, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib,
2 rakaat setelah Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat. Tapi di hadis ini tidak disebutkan keutamaannya. Disebutkan di hadis yang lain. Yaitu hadis Ummul Mukminin Ummi Habibah radhiyallahu anha, Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man hafadha ala thintai asra rak'atan fil yaumi wal lailah, bunya lahu baitan fil jannah." Barang siapa menjaga 12 rakaat sehari dan semalam, maka akan dibangunkan dengan 12 rakaat tadi satu rumah di surga. Setelah ditanya, apakah ini berlaku tiap hari? Dia katakan tiap hari. Tiap hari berlaku. Karena lafadznya 12 rakaat sehari dan semalam. Kemudian dirinci dalam riwayat yang lain, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi menghitungnya dari waktu zuhur, bukan subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi bedanya ada sebelum zuhurnya. Kata semua ulama, karena 2 rakaat, 2 riwayat yang sama-sama sahih, maka silakan kadang 10 rakaat, kadang 12 rakaat untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi yang 12 keutamanya jelas, yaitu dibangunkan satu rumah di surga. Kemudian beliau katakan, wa ta'aqqadul muslim an yuhafidha ala thintai asrata rak'ah. Dan yang sangat ditekankan bagi setiap muslim kalau ingin melaksanakan salat sunnah adalah yang sehari semalam 12 rakaat. Berdasarkan tadi hadis yang kita sebutkan. Nah, selama ini kan kita salatnya yang penting salat kata apa, Pak? Qobliyah dan ba'diyah, ya tidak? Nah, sekarang keutamaannya. Kalau kita ingin sudah punya rumah di surga, maka itulah amalnya. Agar sholat tadi tidak tercemari dengan riya, maka di rumah sholatnya. Berdasarkan hadis yang sebelumnya kita sebutkan. Kemudian juga ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang sholat sunnah yang utamanya khusus mengikuti sholat wajib. Oh tadi yang 10 rakaat dan 12 rakaat itu mengikuti sholat wajib setiap waktunya. Di hadis yang lain, Nabi kita berikan SAW ada sholat mengikuti sholat wajib, utamanya khusus. Contohnya, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Beliau bersabda, "Man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar." Barang siapa menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Dan hadisnya sahih. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Khusus utamanya. Di hadis yang lain, keutamaan salat ratib juga, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Nabi kita menyebutkan SAW dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri." Allah pasti merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Kata orang sebelum salat asar itu tidak ada salat qabliyah ya. Ada khusus 4 rakaat. Ustaz, bagaimana caranya Ustaz?
dua-dua atau 4 rakaat langsung. Semuanya ada pendapat dari ulama. Tetapi yang jelas dikerjakannya tidak seperti salat wajib. Salat wajib ini khusus. Kalau salatnya lebih dari 2 rakaat, maka ada namanya tasyahud awal. Tapi kalau bukan yang wajib, maka tidak ada tasyahud awal. Kecuali salat tahajud atau salat witir. Salat witir, apabila kita mengerjakannya langsung, 1 salam. Dan itu bila lebih dari 5 rakaat. Pernah mencoba Bapak Ibu? 7 rakaat langsung 1 salam. Jadi rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, baru tasyahud awal. Lalu bangkit, 1 rakaat lagi, baru tasyahud akhir, kemudian salam. 9 rakaat pun begitu, 11 rakaat juga begitu. Kalau 1 salam. Tasyahudnya kapan? Sebelum rakaat terakhir. Ini pembahasan khusus insyaallah ta'ala. Nah, ini tentang salat 4 rakaat sebelum asar. Salat apa lagi yang ada keutamaannya? Nabi kita memberikan SAW salat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Nabi kita memberikan SAW raka'atal fajri khairun nad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan Nabi SAW baik beliau dalam keadaan menetap di Madinah atau dalam keadaan perjalanan safar, beliau tidak meninggalkan sholat sunnah ini 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Adapun qabliyah ba'd yang lain beliau tinggalkan. Namun walaupun ditinggalkan kata sebagian ulama, pahalanya tetap dapat. Karena beliau pernah menyebutkan dalam beberapa riwayat tentang seseorang yang biasa melakukan ibadah-ibadah, khususnya sunnah setelah yang wajib, maka ketika dia mendapatkan uzur, apakah sakit atau dalam perjalanan, maka walaupun tidak mengerjakan ibadah-ibadah tadi, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana biasa dia mengerjakannya. Ini keutamaan juga. Jadi kalau kita sekarang ini dalam keadaan aman, mukim, sholat qabliyah ba'diyah, apakah 10 rakaat atau 12 rakaat tadi? Demikian juga sebelum asar kita sholat dan sebagainya. Lalu sakit, tidak sempat sholat. Jangankan sholat sunnah yang wajib juga bagaimana? Sulit. Maka pahala sholatnya Allah tetap beri. Ini kemurahan Allah saja. Atau safar. Karena urusan bisnis atau pendidikan atau yang lainnya. Sehingga sholat sunnahnya hanya 2 rakaat sebelum subuh dan juga witir saja seperti Nabi SAW. Maka kebiasaannya sholat sunnah tetap dicatat untuknya. Mengalir terus pahalanya. Ketika datang waktunya. Nah ini diantara keutamaan. Kita lanjutkan ucapan penulis. Ya. Hafizullah Ta'ala. Beliau menyebutkan wa ghair muakkadah hiya rakaat atau hiya rakaatan qabla salatil asr. Adapun yang tidak dikuatkan adalah salat 2 rakaat setiap datangnya waktu salat. Disebutkan baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Antara adzan dan iqamah ada salat 2 rakaat bagi yang mau. Bagi yang mau. Jadi sekarang ini adzan waktu Isya. Dalam hadis tadi tidak ada salat, tapi hadis yang tadi baru kita bacakan itu ada salat 2 rakaat setiap adzan dan iqamah bagi yang mau. Nah, ini dikatakan ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Ini barangkali yang mesti kita ambil faedahnya dan mohon atas keterbatasan sehingga tidak ada tanya jawab dulu. Mungkin di pertemuan akan datang insya Allah akan kita berikan kesempatan
Apa yang baik semoga diberkahi dan bahkan bisa mengamalkannya, dan baik keliru semoga maafkan dan dapat sekalian. Wallahu walidal qadir alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.